Halo anime lovers, senang bertemu dengan Anda semua. Pada video kali ini, kita akan membahas film serial anime legendaris, Slam Dunk. Pada video sebelumnya, Mikio Kawata dan Hanamichi Sakuragi, keduanya dijadikan pusat serangan masing-masing tim oleh para pelatihnya. Di antara keduanya, terjadi duel sengit yang memperebutkan angka, sekaligus harga diri masing-masing. Mikio terus mendesak Sakuragi, membuat tim Sanno berhasil memperkecil kedudukan skor. Sakuragi terus mendapatkan cemoohan karena tidak mampu menyerang, dan menahan serangan Mikio, yang membuatnya semakin tertekan. Namun, Akagi mengingatkan bahwa Sakuragi merupakan pemain Shohoku yang sukar untuk dikalahkan. Perkataan Akagi membakar semangat di dalam diri Sakuragi, membuatnya bertekad akan mengalahkan Mikio dalam duel yang mempertaruhkan harga dirinya. Bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Tapi, sebelum kita lanjut, jika ingin mengetahui lanjutan kisahnya setelah video ini, silahkan kunjungi playlist channel Animania M6. Tersedia video lanjutan, khusus bagi para subscriber. Tak perlu berlama-lama lagi, mari kita saksikan bersama alur ceritanya. Di tengah lapangan yang sedang bergemuruh, Mikio maju dengan tubuh raksasanya, mengincar jantung pertahanan Shohoku. Namun, di hadapannya, Sakuragi berdiri tegak, tak gentar, sedikitpun ia tidak mundur. Dentuman tubuh mereka bertemu seperti gelombang yang menghantam karang. Mikio mencoba merangsek, memanfaatkan keunggulan fisiknya, tapi Sakuragi menahan dengan segenap kekuatannya. Otot-ototnya menegang, kedua kakinya menghujam lantai, sedikitpun tak bergeming. Di bangku cadangan Shohoku, para pemain membeku sejenak sebelum akhirnya melompat dari kursi mereka, karena terpana sekaligus kagum. Bahkan pelatih Anzai dan Ayako tak bisa menyembunyikan keterkejutan mereka. Bagi Ayako, pertarungan ini seperti duel sumo beda kelas. Namun, semakin lama ia melihat, semakin ia menyadari satu hal, Sakuragi tidak hanya bertahan, ia mulai menekan balik. Mikio mengerang saat menggempur dengan segenap tenaga, tapi Sakuragi tetap berdiri kokoh, sorot matanya tajam, penuh keteguhan. Setiap detik berlalu, Mikio semakin terlihat frustrasi. Ia terus mencoba, dan terus mendorong, namun sia-sia, Sakuragi tak bergerak sedikit pun. Seiring waktu berjalan, perjuangan Mikio akhirnya berujung pada pelanggaran 3 detik. Wasit mengangkat tangan, dan suara peluit melengking. Di bangku cadangan, sorakan meledak dari geng Sakuragi dan Haruko, seakan sedang menyaksikan keajaiban. Pelatih Anzai, dengan senyum tenangnya, menyadari ini momen yang ia tunggu. Momen di mana Sakuragi menunjukkan kekuatan sejatinya. Mikio terpaku di tempatnya. Matanya membesar, keringat mengalir di pelipisnya saat peluit berbunyi. Pelanggaran 3 detik baru disadarinya, tetapi sudah terlambat. Sorakan membahana dari tribun, menerpa udara dengan gelombang euforia. Nama Shohoku diteriakan lantang, hingga menggetarkan arena. Semua mata tertuju pada satu sosok, Hanamichi Sakuragi. Sakuragi berdiri tegap, dadanya naik turun, namun senyuman tipis terukir di wajahnya. Sorakan itu bukan hanya untuk timnya, tetapi untuknya juga. Ia telah memperlihatkan bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia, sekaligus membuktikan bahwa dirinya adalah tembok yang mampu menghadang Mikio. Di sisi lapangan, Akagi mengamati situasi dengan sorot mata tajam. Kawata terlihat gusar, rahangnya mengatup erat, kecewa melihat adiknya terperangkap dalam duel yang tidak menguntungkan. Mikio dipaksa bertarung dalam permainan yang bukan miliknya, dan kini ia harus membayar harga atas keputusannya. Lalu, Akagi beralih menatap Sakuragi yang tengah berjalan ke arahnya dengan penuh percaya diri. Ada sesuatu dalam cara Sakuragi melangkah, sebuah aura yang berbeda, seolah ia telah memahami sesuatu yang lebih dalam, dari sekadar pertarungan fisik. Sakuragi menatap Akagi dengan sorot mata yakin. Dengan penuh keyakinan, Sakuragi mengatakan bahwa Mikio tidak akan mampu menembak jika dipaksa keluar menjauh dari ring. Ini bukan hanya soal kekuatan, tetapi tentang pemahaman strategi permainan. Akagi tersenyum tipis, menyadari perubahan dalam diri Sakuragi. Pemuda itu telah membuktikan bahwa dirinya tidak akan kalah dalam duel ini. Namun, lebih dari itu, ada tanda-tanda kematangan yang mulai tumbuh. Dengan suara rendah, Akagi mengingatkan Sakuragi agar selalu mendengarkan pelatih Anzai.
sang pelatih tidak hanya memahami permainan, tetapi juga potensi besar yang dimiliki Sakuragi. Sakuragi menanggapi dengan senyuman samar, senyuman yang mengisyaratkan bahwa ia memiliki sesuatu lebih dari sekadar kekuatan. Wajah Sakuragi menunjukkan ketidaksabarannya untuk segera menunjukkan kemampuan lainnya. Namun, Akagi mengenal ekspresi itu, dan tahu betul isi kepala Sakuragi. Hayalan liar yang berujung pada tindakan ceroboh Sakuragi. Mata Akagi menyipit, lalu segera menyentakkan bahu Sakuragi, membawanya kembali ke realitas. Tidak ada waktu untuk berandai-andai, sekarang saatnya menyerang. Di tribun, geng Sakuragi terbelalak melihat momen itu. Mereka terkejut sekaligus kagum. Akagi adalah pemimpin yang mampu membimbing Sakuragi, menenangkan emosinya, dan berhasil mengarahkan potensinya ke puncak tertinggi. Laga belum selesai, dan Shohoku kembali maju. Di tengah lapangan, Hanamichi Sakuragi bersiap menunjukkan sesuatu yang lebih besar dari sekadar kekuatan. Di tengah lapangan, di bawah sorotan lampu yang membakar intensitas pertandingan, Sakuragi berdiri tegak, dada membusung dengan dagu terangkat. Matanya menyapu pemain Sanno, menyelidik, sekaligus menantang. Ada sesuatu yang berbeda, bukan hanya keangkuhan khasnya, tapi keyakinan yang membara di dalam dirinya. Geng Sakuragi di pinggir lapangan langsung menangkap sinyal itu. Mereka tahu, Sakuragi ada di puncak kepercayaan dirinya. Dengan semangat yang meluap, mereka bersorak, mendukungnya tanpa ragu. Namun di antara riuhnya tribun, Haruko hanya terdiam. Sorakan itu seolah tak tersentuh olehnya, terasa samar dan jauh. Ia tak memahami sepenuhnya apa yang dimaksud geng Sakuragi, tapi di dalam hatinya, ia melihat sesuatu yang lebih besar. Matanya beralih ke Akagi, sang kapten, sekaligus kakaknya. Dialah yang telah membangkitkan kepercayaan diri Sakuragi di saat semua tampak suram. Di sisi lain, Kawata mulai bergerak, menempel ketat Akagi, siap menghambat jalur operan. Namun, Sakuragi tidak peduli. Tatapannya tetap terkunci pada Mikio, sang pemain raksasa Sanno. Senyum miring terukir di wajahnya, mengisyaratkan sebuah tantangan terbuka. Bibirnya bergerak, menyebut Mikio dengan julukan yang mengusik, si bola daging. Mikio bereaksi, matanya menyipit, dan tubuhnya bersiap. Saat bola mengarah kepada Sakuragi, Mikio segera maju, tubuhnya yang besar menghalangi, dan melindungi ring dengan kekuatan yang menakutkan. Tapi Sakuragi, sedikit pun tidak mundur, sorot matanya tajam, dan penuh determinasi. Tidak ada keraguan dalam dirinya, saat ia bersiap memberi kejutan besar untuk Mikio. Di tribun, hening menguasai seisi arena. Ratusan pasang mata terpaku, napas tertahan, menunggu kejutan yang akan lahir dari tangan Sakuragi. Di bawah bayang-bayang pertahanan Sanno, Sakuragi menguasai bola, tubuhnya bergerak luas meski Mikio berdiri bagai dinding di hadapannya. Dengan gerakan yang nyaris seperti tarian, ia mengolah bola, mencari celah sekecil apapun di antara raksasa yang menghadang. Lalu, seketika, keputusan diambil. Tanpa ragu, Sakuragi menekuk lututnya dan melesat ke udara. Tubuhnya terangkat tinggi, dan jemarinya menuntun bola ke atas, lalu melepaskannya dengan kepercayaan mutlak. Semua mata membelalak, sementara bangku cadangan Shohoku terpaku. Mikio pun terkejut, matanya mengikuti bola yang meluncur seperti anak panah. Dan dalam sekejap yang terasa abadi, bola menembus jaring tanpa menyentuh tepiannya. Arena meledak dalam sorakan yang mengguncang udara, namun di tengah gemuruh itu, satu hal menjadi jelas, Sakuragi Hanamichi baru saja mengukir keajaiban. Di bangku cadangan Shohoku, para pemain melompat serentak. Sorakan membahana, tangan-tangan mengepal di udara, dengan raut wajah penuh semangat. Keberhasilan ini bukan sekadar poin, melainkan bukti bahwa Sakuragi terus berkembang melampaui ekspektasi. Di lapangan, Sakuragi mengepalkan tinju, matanya bersinar penuh kemenangan. Di sisi lain, Nobunaga membeku, matanya membelalak, dan rahangnya mengeras. Ada keterkejutan di sana, dan juga ketidakpercayaan yang bercampur dengan rasa frustrasi. Bagaimana mungkin pemula yang ceroboh ini bisa melakukan jump shot sebersih itu? Sakuragi melirik Mikio, bibirnya melengkung dalam senyum penuh percaya diri. Sementara Mikio terdiam, dadanya berdegup kencang. Apa yang baru saja ia lihat bukanlah suatu kebetulan belaka. Dalam diam, ia mulai mengakui bahwa Sakuragi jauh lebih cepat dan tangguh dari yang ia bayangkan. Di tepi lapangan, Ayako masih terperangah. Tatapannya beralih pada pelatih Anzai.
Dengan suara gemetar, ia bertanya apakah ini hasil latihan sang pelatih. Pelatih Anzai, dengan tatapan bijak dan suara yang tetap tenang, hanya mengatakan bahwa ia hanya mengajarkan dasar-dasarnya. Selebihnya, murni hasil usaha dan kegigihan Sakuragi sendiri. Miyagi dan Mitsui saling pandang, berusaha menyembunyikan keterkejutan mereka, namun sinar di mata mereka tak bisa berbohong. Dengan nada meremehkan, mereka menyebut itu sebagai sebuah keberuntungan. Namun dalam hati, mereka tahu, ini bukan sekadar kebetulan. Di tribun, para pendukung Sanoh tak tinggal diam. Mereka kembali meneriakkan dukungan untuk Mikio, berharap ia segera membalas. Di lapangan, Sanoh kembali menyusun serangan. Mikio bersiap, berusaha membalas dominasi Sakuragi. Namun, begitu ia mencoba mendorongnya, tubuh Sakuragi tak tergeser sedikit pun. Keringat bercucuran di wajah Mikio, giginya terkatup rapat, otot-ototnya menegang, tapi Sakuragi tetap tegak bagai tembok baja. Fukatsu menguasai bola, matanya menyapu lapangan. Seharusnya ia mengoper ke Mikio, namun ia terlihat ragu. Mikio terkunci dalam bayang-bayang Sakuragi, hingga tak mempunyai ruang sedikit pun. Perlahan, pemahaman merayapi benak Fukatsu, menganggap Sakuragi benar. Mikio hanya bisa mencetak angka jika ia berada tepat di bawah ring. Dan kini, tembok bernama Sakuragi berdiri kokoh di hadapannya. Keringat mengucur dari tubuh Mikio, tapi sedikit pun ia tak mempedulikannya. Otot-ototnya menegang saat ia terus mendorong Sakuragi, memaksa langkah raksasa merah itu mundur, mendekati ring Shohoku. Napasnya tersengal, kekuatannya hampir habis, tapi tekadnya masih membara. Bayangan masa lalu berkelebat di benaknya. Bertahun-tahun lalu, ia hanyalah bocah besar yang kikuk di lapangan. Berulang kali bola lolos dari genggamannya, berulang kali ia gagal memutar badan dan melepaskan tembakan. Tapi ia tak menyerah. Setiap sore, di bawah tatapan tajam pelatih Domoto, ia melatih tangannya yang kaku, memaksakan tubuhnya yang besar untuk bergerak lebih cepat dan lincah. Kelelahan hampir menelannya, saat itu lututnya gemetar, dan napasnya berat. Keinginannya untuk menyerah begitu besar, sampai suara Sawakita menembus keputusasaannya. Sebuah senyuman, sebuah dorongan, serta sebuah janji bahwa ia bisa lebih baik. Sejak saat itu, ia menelan segala keraguan dan terus melangkah. Kembali ke pertandingan. Mikio mendengus, mencoba memusatkan pikirannya, tapi Sakuragi terus merangsek dengan kekuatan yang luar biasa. Tubuh besar Shohoku itu bagai tembok baja yang tak tergoyahkan. Mikio mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa, tapi tekanan Sakuragi begitu kuat hingga pergerakannya terkunci. Rasa frustrasi merangsek ke dalam pikiran Mikio. Ia menggertakkan gigi, mencoba keluar dari cengkeraman ini, dan saat itulah semuanya meledak. Tangan Mikio melesat, menghantam wajah Sakuragi dengan brutal. Benturan itu keras, hingga Sakuragi terpelanting ke belakang, jatuh menghantam lantai dengan bunyi yang menggema di seluruh arena. Mata semua orang membelalak, sementara para pemain cadangan Shohoku terpaku, seolah tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sesaat kemudian, peluit wasit menjerit. Sebuah pelanggaran berat telah terjadi. Tapi lebih dari itu, sesuatu dalam diri Mikio terguncang. Di matanya yang membelalak, ada keterkejutan serta ketakutan. Dan mungkin, ada penyesalan yang tak terucapkan. Mikio menoleh, tatapannya tertuju pada Sakuragi. Matanya yang polos mencoba mengetahui kondisi lawannya. Namun, yang ia lihat bukanlah rasa sakit atau ketakutan, melainkan tekad yang tak tergoyahkan. Di sisi lapangan, pelatih Domoto mengamati dengan tajam. Perlahan, ia menyadari satu hal, Mikio tak lagi menjadi faktor penentu bagi Sanoh. Perannya telah memudar dalam pusaran intensitas yang terus meningkat. Mikio, tanpa rasa curiga atau niat tersembunyi, melangkah mendekati Sakuragi. Dengan wajah penuh ketulusan, ia mengulurkan permintaan maaf atas tindakan yang terjadi tanpa sengaja. Sakuragi, dengan senyum khasnya, mengangkat tangan. Sebuah isyarat sederhana, namun penuh arti, aku baik-baik saja. Di tribun, Maki dari Kainan mengamati permainan dengan penuh perhatian. Matanya yang tajam menembus dinamika di lapangan, lalu dengan yakin, ia menyimpulkan, Shohoku ingin mempertahankan keunggulan mereka hingga babak pertama berakhir. Tiba-tiba, sebuah suara meledak di lapangan. Kawata berteriak, memerintahkan rekan-rekannya untuk bertahan. Perintahnya menggetarkan udara, seolah menjadi aba-aba bagi pertempuran baru yang akan segera dimulai.
Di bawah ring, dua raksasa saling menatap, Akagi dan Kawata. Sorot mata mereka penuh tantangan, seperti dua prajurit yang siap bertarung tanpa mundur sedikit pun. Kawata merentangkan tangannya di depan tubuh Akagi, sebuah pernyataan tak terucap, kau tidak akan dapat melewatiku dengan mudah. Di tribun, Maki yang berdiri di samping Nobunaga, mengisyaratkan dengan suaranya yang tenang, tapi syarat dengan keyakinan. Perang di bawah ring ini akan menjadi duel seimbang antara Akagi dan Kawata. Dua pilar yang tak ingin timnya runtuh, kini berdiri di ambang pertarungan yang akan menentukan arah pertandingan. Pertandingan kembali bergulir, Shohoku menguasai bola. Sakuragi menggiring ke depan, langkahnya mantap, dengan penuh keyakinan. Namun, bayangan raksasa Mikio segera menghadangnya, menjulang seperti tembok kokoh di hadapannya. Sekilas, mata Sakuragi berkilat, sorot percaya diri terpancar dari wajahnya, dan tubuhnya tetap bergerak ringan seperti angin. Di sisi lain, Mikio berdiri tegap, matanya menyiratkan kebingungan, seolah mencoba memahami sesuatu yang belum terjadi. Dan saat itu tiba, Sakuragi melesat, dan dalam sekejap, tubuhnya melintas bagai kilat, melewati Mikio yang bahkan belum sempat bereaksi. Penonton terdiam, sementara nafas mereka tertahan. Mata-mata yang menyaksikan hanya bisa terpaku, seakan tidak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Sakuragi melesat ke udara, tubuhnya melayang dengan sempurna. Di bawahnya, Mikio berusaha bertahan, namun perbedaan kecepatan dan ketangkasan terasa begitu nyata. Dalam satu gerakan yang eksplosif, bola meluncur mulus ke dalam ring, disertai dentuman halus yang menegaskan keberhasilan. Di saat yang sama, Mikio kehilangan keseimbangan. Tubuhnya yang besar terhuyung, lalu jatuh ke lantai dengan suara berdebum. Arena sejenak terdiam, lalu meledak dalam sorak-sorai. Sakuragi menjejak lantai dengan ringan, senyum lebarnya mengembang, bukan sekadar ekspresi kegembiraan, tetapi kepuasan atas pencapaian yang baru saja ia raih. Punggungnya tegak, dan dadanya terangkat, seolah membuktikan bahwa dirinya memang pantas berada di sini. Di belakangnya, lautan penonton bergemuruh. Sorakan pujian membanjiri arena, menyambut kebangkitannya yang luar biasa. Di bangku Sano, pelatih Domoto melangkah mendekati Mikio, berusaha menenangkannya. Sang raksasa muda tertunduk, terbebani oleh tekanan yang baru saja menelannya bulat-bulat. Di sisi lain, pelatih Anzai tetap tenang. Senyum kecilnya muncul, penuh akan makna. Ia tahu, Sakuragi telah melewati batas mentalnya. Keraguan dalam dirinya telah lenyap, digantikan oleh keyakinan yang sesungguhnya. Bunyi buzzer menggema, menandakan babak pertama telah berakhir. Shohoku unggul 38-34, namun, bagi Shohoku keunggulan ini bukan hanya sekadar angka, tetapi lebih menjadi momentum yang kini berada di tangan mereka. Bagaimanakah kelanjutan kisah serunya? Untuk mengetahui kisah lengkapnya, silahkan tonton video selanjutnya.